Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholawat yang akmal dan sejahtera yang sempurna. Itu sekarang bacanya ya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholawat yang akmal dan sejahtera yang sempurna bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan sekalian sahabatnya. Pengarang kitab Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adalah itu sudah kita jelasin pada pertemuan yang lalu, semata-mata iktidaan bil Qur'anil aziz wa amalan bihadisin kulli amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abqa wa abtar. Itu sudah kita bahas. Dan juga pengarang kitab memulai kitabnya dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Lanjutan bacaan kita hari ini pada malam ini. Dan sholawat yang akmal, sholawat yang sempurna. Akmal isim tafdil, maknanya akmal, afdol. Sama tuh, afdol, akmal itu isim tafdil, paling sempurna. Dan sholawat yang paling sempurna dan sejahtera. Sejahtera yang sering kita baca salam. Jadi salam itu artinya sejahtera. Sholawat dan salam kalau bahasa Arabnya tuh. Sholawat dan salam gitu. Jadi kalimat sholawat yang akmal dan sejahtera yang sempurna itu kalau dalam bahasa Arab wassalatu wassalamu. Sholawat wassalam itu artinya itu wassalatu wassalamu ala, kan sering kita gitu tuh. Semoga sholawat dan salam gitu kan. Kalau kita terjemahin, sholawat yang akmal dan sejahtera yang sempurna semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pengarang kitab memulai kitabnya setelah bismillah, alhamdulillah, kemudian beliau membuka kitabnya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kenapa ulama-ulama mereka pada mengarang kitab diawali dengan sholawat. Wa inna ma atabis sholati fi awali kitabihi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadisil qudsi. Karena para ulama mengamalkan dengan hadis qudsi. Apa bunyinya? Allah berfirman dalam hadis qudsinya, abdi lam taskurni iza lam taskur man ajraitu ni'mata ala yadai. Hambaku belum bersyukur kepadaku iza lam taskur, apabila dia tidak mensyukuri, tidak bersyukur kepada orang yang sebab orang itu Allah berikan nikmat. Tuh. Jadi ada nikmat kita melalui orang. Kita Allah berikan nikmat, tapi nikmat itu jalurnya melalui orang lain. Nah kan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sebab siapa kita dapat nikmat iman dan Islam? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi setelah pengarang kitab mengucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillah, pengarang kitab menyebutkan nikmat yang paling besar adalah nikmat diutusnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat terbesar tuh. Nikmat yang paling besar adalah nikmat diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lantaran beliaulah kita di sini dapat agama kita, keimanan dan keislaman gitu. Dan juga sholawat kalau kita baca faedahnya banyak ya. Sholawat satu-satu amalan yang dikabul. Kalau amalan lain belum tentu dikabul, tapi sholawat amalan yang sudah pasti
kabul. Biar kata pakai riya juga, biar kata pengen pakai dilihat orang sholawat, itu tetap kabul. Makanya ada, kita sering baca di syair, adimis sholah gitu ya, gimana? Adimis sholat ta'ala Nabi Muhammadin gitu. Senantiasalah adimis sholata, senantiasalah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman biduni taradudin. Diterimanya qabuluha, diterimanya solawat itu hatman, pasti itu. Pasti solawat kita diterima biduni taraddudin, dengan tanpa keraguan. Kalau ibadah yang lain mah, apalagi sholat kita kemana-mana, ada kita sholat mikirin apa, mikirin macem-macem. Tapi kalau namanya sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah pasti diterima. Makanya banyakin sholawat, karena sholawat kita udah pasti diterima. Makanya kenapa doa kita diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Kenapa? Sholawat awal diterima, yang akhir diterima. Kita berharap dengan lantaran yang pertama diterima, yang kedua doa kita yang di tengah-tengah ikut diterima tuh. Ngerti gak tuh? Kita awali doa dengan sholawat, kita akhiri dengan sholawat. Kenapa? Karena sholawat pasti diterimanya. Makanya kita berharap dengan barokah sholawat, doa kita mudah-mudahan diterima itu. Makanya kalau doa jangan nggak pakai sholawat, pakai sholawat, karena sholawat itu sudah pasti diterimanya tuh. Kalau ibadah yang lain belum tentu. Makanya perbanyakin sholawat. Ulama mengatakan sekurang-kurangnya sholawat sehari 300 tuh. Paling dikit, orang dikatakan paling dikit bersolawat berapa? 300. Kalau belum 300 masih di bawah paling dikit. Sedikit kan dikatakan paling dikitnya solawat berapa? Kurang-kurangnya kata ulama sehari berapa? 300. Buat kita banyak karena kita jarang ngerjain. Tapi kalau udah sering mah habis sholat aja hitung. Habis sholat berapa kalau 5 waktu? 300 bagi 5 berapa tuh? Ya segitulah kita hitung tuh. Kita bagi-bagi cepet tuh, nggak berasa. Hitung aja tangan kita berapa kali muter tuh. Berapa? 60. Ya 60 doang, dikit. Wa ba'du. Kita baca lagi ya. Wa ba'du. Kemudian daripada itu, maka ini kitab bernama Irsyadul Anam fi Tarjamati Arkanil Islam. Artinya pertunjukan kebajikan kepada makhluk di dalam perihal memaknakan rukun-rukun Islam. Jadi setelah bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, pengarang kitab memulai dengan wa ba'du. Biasa sering kita kalau ada ceramah muqaddimah amma ba'du, ada wa ba'du. Jadi kalimat amma ba'du sama wa ba'du sama aja. Adapun wa ba'du, wawunya itu pengganti daripada amma gitu. Kalau yang belajar bahasa Arab ngerti itu. Wa ba'du, wawunya bukan wawu atop. Wawunya bukan wawu atop, tapi itu pengganti dari kalimat amma. Makanya boleh kita dalam muqaddimah kita boleh amma ba'du, boleh wa ba'du. Juga ulama mengatakan orang yang pertama kali mengucapkan kalimat wa ba'du adalah Nabi Daud alaihissalam tuh. Jadi wa ba'du, kalimat amma ba'du, kalimat wa ba'du itu enggak kalimat sembarangan. Itu kalimat yang sudah dari dulu dikerjain oleh orang-orang soleh. Di antaranya ulama mengatakan kalimat wa ba'du atau amma ba'du. Jadi kita katakan tadi wa ba'du sama amma ba'du sama. Kalau wa ba'du wawunya ganti daripada amma tuh. Amma ba'du wa ba'du sama. Jadi boleh dalam kita muqaddimah wa ba'du boleh, amma ba'du boleh, yang mana aja tuh. Siapa yang pertama kali mengucapkan dalam ceramah khutbahnya dengan kalimat wa ba'du atau amma ba'du, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Kalimat wa ba'du untuk menyatakan
ingin pindah dari uslub, dari pembicaraan yang telah lalu kepada pembicaraan yang berikutnya, itu wa ba'du tuh. Dia mau ngomongin pembicaraan yang baru lagi tuh. Kalimat wa ba'du. Kalau wa ba'du diterjemahin kemudian daripada itu gitu. Jadi wa ba'du amma ba'dal basmalah walhamdalah gitu. Wassolawat gitu. Adapun setelah bismillah, alhamdulillah dan sholawat, kalau di sini terjemahnya kemudian daripada itu maka ini kitab bernama Irsyadul Anam. Kitab ini bernama Irsyadul Anam fi tarjamati arkanil Islam, fi dalam menjelaskan rukun-rukun Islam. Artinya apa? Itu kan Irsyadul Anam fi tarjamati arkanil Islam, bahasa Arab tuh. Terjemahnya di sini artinya Irsyadul Anam fi tarjamati arkanil Islam, artinya pertunjukan kebajikan kepada makhluk. Artinya petunjuk kebaikan kalau bahasa kita tuh. Petunjuk kebaikan kepada makhluk di dalam perihal memaknakan rukun-rukun Islam tuh. Kayaknya sepele itu ya. Rukun Islam kita merasa rukun Islam pelajaran anak TK, anak SD. Tapi kita sendirinya nggak ngerti. Tuh. Jadi rukun Islam itu ada asal mulanya. Itu yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Jadi suatu ketika Nabi lagi kumpul dengan para sahabat, malaikat Jibril datang dengan berbentuk rupa manusia tuh. Berbentuk rupa manusia. Tiba-tiba dia tahu-tahu datang-datang gujuk-gujuk bahasa kita ya. Dia deketin Nabi dan dengkulnya Nabi dipepet sama dengkul dia. Sahabat bingung nih. Ini siapa nih ya? Dibilang orang sini nggak ada yang kenal. Dibilang orang jauh nggak ada bekas kotor di badannya, rambutnya nggak acak-acakan. Karena padang pasir saat itu benar-benar debu berterbangan gitu. Kalau orang dari jauh itu udah pasti lecek. Udah pasti lecek tampangnya itu. Kalau orang dari jauh. Ini orang dibilang dari jauh tapi rapi gitu. Rambutnya nggak acak-acakan, terus bajunya bersih, nggak ada bekas debu. Dibilang orang sini. Kalau dari deket mah orang sini ya, kita pada kenal ini. Orang mana ini ya? Bingung para sahabat. Tahu-tahu lututnya diadu tuh. Beliau malaikat Jibril adukan lututnya kepada lutut Nabi. Udah gitu nanya dia, manggilnya nggak Rasulullah lagi. Ya Muhammad, langsung aja begitu. Malaikat, nggak apa-apa malaikat ya, nggak songong malaikat. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritakan kepadaku tentang Islam. Tuh, jadi Islam malaikat Jibril yang ngasih pelajaran tuh. Makanya jadi hukum. Yang pertama kali yang wajib kita ketahuin yaitu rukun Islam. Kalau orang udah sampai mati dia nggak ngerti rukun Islam, celaka tuh orang tuh. Sampai mati orang itu nggak ngerti rukun Islam, celaka nggak? Celaka. Makanya jangan berpikiran rukun Islam itu pelajaran anak SD. Lah kita aja belum ngerti apa makna dua kalimat syahadat apa? Ada maknanya. Kita pelajari nanti dalam ilmu tauhid. Ada makna dua kalimat syahadat gitu. Apa itu sholat? Bagaimana cara-caranya itu? Jadi malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepada aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Tuh. Apalagi Islam itu wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Terus apa lagi? Wa tu'tiz zakata, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau menunaikan puasa Ramadan. Wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji jika engkau mampu. Terus malaikat Jibril nanya lagi, akhbirni anil iman. Tuh, beritakan kepadaku tentang iman. Nah, itulah yang dikenal dengan hadis Jibril. Dengan hadis Jibril itu maka menjadi hukum buat kita yang
paling utama yang perlu kita ketahui tentang rukun Islam. Makanya ini kitab menerangkan tentang rukun-rukun Islam tuh. Jadi kitab ini bernama Irsyadul Anam menunjukkan kebaikan kepada makhluk di dalam perihal memaknakan rukun-rukun Islam. Jadi rukun Islam yang Jibril sampaikan tadi, yang Nabi sampaikan, yang melalui malaikat Jibril itu dijelaskan melalui kitab ini nanti. Apa itu 2 kalimat syahadat, apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, dan apa itu haji. Bagaimana cara pelaksanaannya gitu. Terus bermula barang yang ada tersebut di dalam kitab ini, maka sekaliannya itu tersalin di dalam kitab fikih bahasa Arab yang muktamad. Bermula barang, maksudnya barang isi ya, ini bahasa dulu nih. Bermula isi yang ada yang tersebut di dalam kitab ini, maka sekaliannya itu tersalin daripada kitab fikih bahasa Arab yang muktamad. Jadi ini kitab, pengarang kitab Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya menulis kitab diambil dari kitab-kitab fikih yang muktamad. Kitab-kitab fikih yang muktamad, kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan para ulama gitu. Kitab-kitab fikih yang benar. Ada kitab yang sesat, menyesatkan, tapi ini kitab ulama yang benar. Namanya kitab muktamad gitu. Kenapa sih Habib Utsman ngarang kitab pakai bahasa Melayu? Itu tujuannya apa? Biar orang kampung pada ngerti. Bukan Habib Utsman nggak ngerti bahasa Arab. Habib Utsman lama mondok di Mekah, 30 tahun apa? Beliau belajar di Mekah gitu. Kenapa beliau nulis pakai bahasa Indonesia? Itu namanya guru-guru bijak gitu. Guru bijak kan gitu. Dia mengetahui bagaimana kondisi muridnya yang diajarkan begitu, guru-guru bijak. Jadi jangan sama orang kampung ngajar bahasanya akomodasi, referensi. Wah, orang kampung yang tahu apa? Taunya apa orang kampung? Kenalnya terasi. Orang kampung ngomongnya jangan pakai bahasa-bahasa yang ribet-ribet. Nah, ini termasuk Habib Utsman. Kenapa beliau mengarang kitab pakai bahasa Melayu yang mudah? Kan ada ungkapan kaliminas ala qadri ukulihim. Tuh. Ajak bicara kaliminas manusia ala qadri ukulihim. Sekedar kemampuan penanggapan akal mereka. Akal mereka mampu nanggapnya kayak mana, ya itu. Jadi kalau pakai bahasa Arab kan kita kira-kira ngaji orang nggak ada yang ngerti nih. Makanya ulama ada yang mengarang kitab dengan bahasa Melayu. Ada juga ulama Indonesia termasuk di Jawa banyak tuh ngarang kitab pakai bahasa Arab. Termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, dia banyak tuh ngarang kitab pakai bahasa. Termasuk guru kita di Bekasi yang orang Cakung tuh, Kiai Muhajirin Amsar Ad-Dari, beliau ada kitabnya banyak tuh, sampai mengatakan murid-muridnya 38 kitab atau sampai 40 kitab yang dikarang oleh Kiai Muhajirin Amsar Ad-Dari. Yang paling populer itu Syarah Bulughul Maram, Misbahuz Zulam, 4 jilid tuh, kitab karangan ulama Betawi. Bahasa Arab tuh, bukan bahasa Indonesia gitu. Mungkin Kiai Muhajirin melihat udah banyak kitab-kitab Melayu, makanya beliau ngarang kitab pakai bahasa Arab. Kebanyakan yang pakai bahasa terjemahan Melayu begini ulama Sumatera. Ulama Sumatera banyak mengarang kitab dengan bahasa, metodenya bahasa Melayu. Tuh banyak. Hidayatus Salikin, Sirayus Salikin, tuh banyak tuh ulama-ulama yang mengarang kitab dengan bahasa Melayu tuh. Jadi termasuk juga orang syarat menuntut ilmu, kitabnya harus muktamad, kitabnya harus bener. Jadi syarat menuntut ilmu ada syaratnya. Di samping dia harus, kalau orang pengen alim, dia harus mencari guru yang alim juga. Syarat orang alim, gurunya alim juga gitu. Dan juga dia harus istiqomah. Dan juga syaratnya juga orang ingin alim, orang ingin belajar ilmu, dengan apa syaratnya juga? Kitabnya harus muktamad, kitabnya harus bener. Kalau kitabnya nggak bener, ujung-ujungnya dia bisa sesat nggak? Sesat, karena sekarang ini banyak kitab-kitab ulama-ulama yang menyesatkan. Yang mereka mengaku ulama tapi mereka menyesatkan. Jadi syarat orang belajar ilmu, kitabnya harus muktamad, kitabnya harus kitab yang benar tuh. Terus disalin dengan bahasa Melayu Jakarta tuh. Disalin dengan bahasa Melayu Jakarta tuh.
dengan tiada disebut lapas Arabnya, nggak disebut bahasa Arabnya. Biasanya kan ada Arabnya dulu baru terjemahnya, ini nggak ada. Dengan tiada disebut lapas Arabnya lagi kecuali, kalau bahasa kita lagi kecuali, lagi atau kecuali, melainkan jika ada seumpama doa maka disebut lapas Arabnya. Kecuali jika ada seumpama doa maka disebut lapas Arabnya dengan pakai gantung lugoh, karena boleh menjadi mudah dipelajarkannya oleh orang-orang yang baru belajar. Kecuali ada lapas yang kudu harus dimengerti, dipakein gantung lugoh. Ini gantung lugoh nih, yang halaman 3 nih. Di terjemahan yang tulisan-tulisan gantungan ini namanya gantung lugoh nih. Ini namanya gantung lugoh tuh. Tulisan diterjemahin pakai Arabnya miring. Ini namanya gantung lugoh. Dikatakan, kata Habib Usman, saya nggak tulis bahasa Arabnya kecuali emang yang perlu saya terjemahin pakai gantung lugoh tuh. Gantung lugoh tuh. Gantung lugoh yang halaman 3 tuh. Yang tulisan miring-miring ke samping. Kenapa Habib Usman giliran yang Arab, yang doa yang perlu diterjemahin sama beliau? Karena selain Al-Quran itu kita kudu ngerti artinya. Doa nggak ngerti artinya nggak diterima, Pak. Bayangin itu. Yang selain Al-Quran itu kudu ngerti artinya, walaupun secara global gitu. Kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, nggak tahu artinya, nggak diterima tuh. Paling nggak kita tahu secara global. Rabbana atina fid dunya hasanah apa artinya? Minta kebaikan dunia dan akhirat tuh. Kali lagi saya tegesin, yang selain Al-Quran tidak diterima kecuali dengan memahami artinya. Paling enggak kita baca doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Paling enggak kita tahu artinya secara global apa itu? Minta perlindungan kepada Allah. Itu namanya kita tahu arti secara global tuh. Makanya kata Habib Usman, kecuali ada beberapa yang saya kasih gantung lugoh, terjemahan yang pakai gantung lugoh gitu. Kenapa? Karena Habib Usman ngerti orang kampung kasihan, dia udah ibadah tapi nggak ada hasilnya, kan kasihan nggak? Makanya biar ada hasilnya dikasih terjemahannya, paling nggak dia pahamin secara global. Ini mesti belajar kalau gitu tuh. Nggak iya, siapa suruh nggak belajar kan gitu. Paling nggak kita harus tahu secara global. Doa nangis-nangis, mewek-mewek nggak tahu artinya, agak diterima kan begitu. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya nggak tahu kemana-mana, ya gak terima. Paling nggak dia tahu sebelum dia berdoa, dia tahu apa yang dia minta. Saya minta kebaikan dunia dan akhir. Dia minta doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Minta pertolongan kepada Allah supaya banyak berzikir. Tuh, minta tolong kepada Allah supaya bisa banyak berzikir dan banyak membaguskan ibadah kepada Allah. Jadi Allah ma'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, minta kepada Allah supaya jadi orang yang banyak berzikir dan minta ibadah kita dibagusin gitu secara globalnya gitu. Jadi nggak mesti kita tahu arti perkata. Kita nggak mesti tahu artinya perkata. Paling nggak kita tahu secara global. Karena tadi rumusnya selain Al-Qur'an itu bisa jadi diterima amal kita ketika kita memahami maknanya. Kalau Al-Quran mau ngerti kek, mau paham kek, mau kagak kek, tetap ada pahalanya. Tuh. Karena Habib Usman, jazakallah, kita berterima kasih kepada Habib Usman bin Yahya. Kita dikasih tahu tuh, bagi orang yang nggak bisa bahasa Arab masih ada jalan untuk belajar dengan kitab-kitab Melayu. Wallahu alam bissawab.